misionaris, yaitu Ernest Ludwig Denninger yang datang ke tanah Nias. Ernest Ludwig Denninger yaitu misionaris dari Jerman dari Reinsecht Missionsengels atau RMG yang membuka jalan bagi kekristenan Protestan di Nias. Diikuti misionaris lain seperti William Heinrich Saderman yang menerjemahkan Alkitab dan mendirikan sekolah, serta J.W. Thomas, Kramer, dan J.A. Fair yang memperluas pelayanan dan meletakkan dasar bagi terbentuknya Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) pada tahun 1936. Ernest Ludwig Denninger pada tahun 1865, misionaris Jerman pertama yang tiba di Gunung Sitoli dan dianggap sebagai pembawa Injil ke Nias. Memulai pelayanan meskipun sulit dan butuh waktu lama hingga baptisan pertama pada tahun 1874. W.H. Sanderman pada tahun 1876 melanjutkan karya Denninger menerjemahkan Perjanjian Baru ke bahasa Nias, mendirikan sekolah, dan mempercepat perkembangan gereja. Misionaris lain seperti J.W. Thomas, Kramer, dan J.A. Fair juga berperan penting dalam memperluas jangkauan dan pelayanan. Dampak dan perkembangannya yaitu, yang pertama ada terjemahan Alkitab. Denninger dan Sanderman menerjemahkan Alkitab ke bahasa Nias, memudahkan pembahasan firman Tuhan. Yang kedua ada pendidikan. Misionaris mendirikan sekolah-sekolah Kristen, melatih pemuda Nias menjadi guru dan pembantu pelayanan. Kebangunan rohani. Sekitar tahun 1916 terjadi kebangunan rohani besar yang terbangun mempercepat pertumbuhan gereja, perubahan sosial. Ada juga kemandirian gereja, yaitu perkembangan ini mengarah pada pembentukan Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP pada tahun 1936, menjadikan Nias salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Kristen terbesar di Indonesia. Memilih misionaris ini, cerita tentang misionaris di Nias bukan sekedar kisah penyebaran agama, tetapi merupakan narasi transformatif tentang perubahan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang mendalam. Alasan utama menyukai dan memilih cerita ini untuk diangkat adalah karena kisah tersebut menyoroti dampak nyata dan multidimensional dari interaksi antar budaya yang melampaui aspek spiritual semata dan mencangkup pembangunan fundamental masyarakat Nias. Didapat dari misionaris tersebut, yaitu dimulai secara signifikan oleh Ernest Ludwig Denninger dari RMG pada tahun 1865, membawa perubahan besar yang mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama ada pengenalan pendidikan formal. Misionaris mendirikan sekolah-sekolah formal pertama di Nias. Hal ini membuka akses literasi dan pengetahuan modern bagi masyarakat setempat yang sebelumnya tidak tersedia secara luas. Pendidikan menjadi kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Nias. Yang kedua ada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Selain mengabarkan Injil, para misionaris seringkali memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Mereka memperkenalkan praktik kesehatan modern dan seiring berjalannya waktu membantu membangun fasilitas kesehatan dasar yang memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang ketiga ada transformasi sosial dan budaya, yaitu kehadiran misionaris berkontribusi pada perubahan beberapa tradisi lokal, seperti praktik perbudakan atau perang antar suku, yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen tentang kasih dan perdamaian. Mereka mendorong nilai-nilai baru yang berfokus pada kesetaraan dan tanggung jawab sosial. Terakhir ada pengembangan bahasa tulis. Misionaris berperan penting dalam menciptakan sistem tulisan untuk bahasa Nias atau Liniha dan menerjemahkan Alkitab, sehingga melestarikan bahasa lokal tersebut dalam bentuk tertulis dan memudahkan komunikasi serta penyebaran informasi. Sekian materi misionaris yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.